Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Riza dari Universitas Sahid Jakarta. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang diksi dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan ide atau gagasan sehingga diperoleh efek-efek tertentu seperti yang diharapkan. Pilihan kata merupakan satu unsur yang sangat penting, baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam berkomunikasi sehari-hari. Diksi juga meliputi persoalan gaya dan ungkapan. Dengan gaya bahasa dengan diksi yang tepat akan memiliki makna yang sesuai apa yang ingin kita sampaikan. Nah, ini ada beberapa contoh ungkapan. Yang pertama ada ungkapan diam, tutup mulutmu, jangan berisik, saya harap Anda tenang. Yang terakhir, dapatkah Anda tenang sebentar? Ungkapan-ungkapan ini pada dasarnya mengandung informasi yang sama, tetapi dinyatakan dengan pilihan kata yang berbeda-beda. Perbedaan pilihan kata dapat menimbulkan kesan dan efek komunikasi yang berbeda. Kita ambil contohnya seperti ungkapan diam. Ungkapan tersebut bisa kita pakai untuk teman atau orang yang sebaya dengan kita. Tetapi, jika kita ungkapkan pada orang yang lebih tua daripada kita, ungkapan tersebut akan terkesan tidak sopan. Terus ada fungsi diksi. Di dalam karangan ilmiah, diksi dipakai untuk menyatakan sebuah konsep, pembuktian, hasil pemikiran, atau solusi dari suatu masalah. Fungsi diksi di antara lain melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, menciptakan komunikasi yang baik dan benar, mencegah perbedaan penafsiran, mencegah salah pemahaman, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Di sini ada syarat-syarat diksi. Yang pertama ada unsur ketepatan, yang kedua unsur kecermatan, yang ketiga unsur kesesuaian. Unsur ketepatan ini kalau diartikan secara sederhana apabila diksi yang digunakan tidak merusak suasana atau menyinggung orang yang mendengar atau membaca. Yang kedua adalah unsur kecermatan. Kecermatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Agar dapat memilih kata secara cermat, pemakaian bahasa dituntut untuk mampu memahami ekonomi bahasa dan menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menyebabkan kemubaziran. Di sini ada kata kalimat ekonomi bahasa. Apa sih itu ekonomi bahasa? Ekonomi bahasa adalah kehematan dalam penggunaan unsur-unsur kebahasaan. Seperti contoh, disebabkan oleh fakta bisa diganti dengan karena, melakukan kunjungan bisa diganti dengan berkunjung, meninggalkan kesan yang terdalam bisa diganti dengan mengesankan. Terus penyebab timbulnya kemubaziran suatu kata. Penyebab yang pertama penggunaan kata yang bermakna jamak secara ganda, penggunaan kata yang mempunyai kemiripan makna atau fungsi secara ganda, penggunaan kata yang bermakna saling secara ganda, dan yang terakhir penggunaan kata yang tidak sesuai dengan konteksnya. Yang ketiga ada unsur kesesuaian. Kesesuaian kata dapat diartikan secara sederhana, apalagi diksi yang digunakan tidak merusak suasana atau menyinggung orang yang mendengar atau membaca. Ada hal-hal yang harus diperhatikan, seperti menyadari ekstensi bahasa baku dan bahasa non-baku. Yang kedua, menyadari konteks sosial bahasa. Yang ketiga, menyadari ekstensi kata kajian dan kata populer. Yang terakhir, menyadari adanya jargon, slang, dan kata percakapan. Di sini ada cakupan diksi dalam makna. Berdasarkan makna kata, yang pertama ada denotasi. Denotasi adalah makna yang mengacu pada gagasan tertentu atau makna dasar yang tidak mengandung makna tambahan atau nilai rasa tertentu. Makna denotasi ini bisa disebut juga makna wajar atau apa adanya. Terus makna denotasi bersifat umum. Contoh kalimatnya seperti dia adalah wanita yang cantik. Terus yang kedua, rumah itu luasnya 250 meter persegi. Lalu ada konotasi. Konotasi adalah makna tambahan yang mengandung rasa tertentu di samping makna dasarnya. Makna konotasi bisa disebut juga makna kias. Makna konotasi bersifat pribadi atau khusus. Contoh kalimatnya, dia adalah wanita yang manis. Terus contoh kalimat yang kedua,
Untuk perayaan Idul Adha telah disediakan kurban 5 ekor kambing hitam. Terus ada sinonim. Sinonim dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama tetapi bentuknya berlainan. Contohnya agung, besar, raya. Terus ada antonim. Antonim adalah dua kata yang saling berlawanan. Contoh besar kecil. Kemudian ada homonim. Homonim ini sama tulisannya, sama nama, sama pengucapan, namun berbeda artinya. Contohnya seperti bisa ular itu sangat mematikan. Terus ada lagi, kamu pasti bisa datang. Kata bisa memiliki tulisan yang sama tapi maknanya berbeda. Pada contoh yang pertama bisa itu bisa diartikan racun, sedangkan di kalimat yang kedua bisanya itu diartikan dapat atau kata kerja. Kemudian ada homofon. Homofon merupakan kata-kata yang memiliki bunyi yang sama atau pengucapan yang sama namun bentuk dan maknanya berbeda. Contohnya bank. Bank dengan belakangnya G dengan bank belakangnya K. Bank dengan belakangnya G itu mempunyai makna panggilan untuk anak laki-laki atau orang laki-laki yang lebih tua. Sedangkan bank yang belakangnya K adalah namanya tempat. Contohnya, Bang Yosef memiliki kucing putih. Terus yang kedua, cita-citaku bekerja di bank. Kemudian ada homograf. Homograf adalah kata-kata yang memiliki bentuk atau tulisan yang sama, pengucapan atau pelafalan dan makna yang berbeda. Contoh katanya seperti mental dan mental. Mental itu bisa diartikan misalkan dengan batin atau watak manusia yang bukan bersifat badan atau tenaga. Sedangkan mental itu maknanya terpelanting atau terpental. Contoh kalimatnya, seorang yang ingin sukses harus memiliki mental yang kuat. Terus contoh yang kedua, bola itu mental sangat jauh. Terus yang terakhir ada hiponim. Hiponim adalah ungkapan yang biasanya berupa kata, frasa, atau kalimat yang maknanya dianggap bagian dari makna suatu ungkapan lain. Hiponim adalah kata-kata yang maknanya tercangkup oleh kata menjadi hipernimnya. Hiponim sering disebut dengan kata khusus. Contohnya, kata beo tercakup dalam kata burung, jadi burung adalah hiponim dari jadi beo adalah hiponim dari burung. Terus kemudian ada berdasarkan panca indera dan ruang lingkup. Yang panca indera itu ada abstrak dan konkret. Nah, abstrak ini adalah kata yang sulit dibayangkan oleh panca indera. Contohnya kesejahteraan, keamanan, atau keadilan. Dan sedangkan konkret ini kebalikan dari abstrak, yaitu kata yang maknanya dapat dibayangkan oleh panca indera, seperti pohon, mobil. Kemudian ada ruang lingkup. Ruang lingkup ada kata umum dan kata khusus. Nah, kata umum ini suatu kata makin besar kemungkinan terjadi salah paham atau perbedaan tafsiran. Contohnya kendaraan. Kendaraan itu ada banyak, misalnya kendaraan mobil, motor, kereta. Sedangkan kata khusus, makin khusus kata yang digunakan, maka makin sempit ruang lingkupnya. Makin sedikit terjadi salah paham. Dengan kata lain, semakin khusus makna kata yang dipakai, dan kata semakin cepat. Contohnya mobil, motor, contoh kata khususnya. Beda kata umum dan kata khususnya ini, sebenarnya lebih spesifik. Kemudian yang terakhir ada berdasarkan baku tidaknya penulisan kata. Kata baku adalah kata yang digunakan menurut pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan, kata yang sudah benar dengan aturan atau ejaan kaidah bahasa Indonesia. Contoh, contoh kata baku dan tidak bakunya. Contoh bakunya aerobik, tidak bakunya aerobik. Contoh bakunya jadwal, tidak bakunya jadwal. Contoh bakunya apotik, contoh tidak bakunya apotik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.